Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Nah, teman-teman sekalian, kita selalu bersyukur kepada Allah, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan kembali buku tentang Tetap Sayang Habaib yang dikarang oleh Kiai Haji Ali Badri Masyhuri, ya. Dimana beliau ini dalam ngarang buku ini tidak ada apapun, beliau hanya menceritakan kisahnya masa lalu ketika ada konflik dengan Robito Alawiyah, dan sekarang sudah nggak ada apa-apa, kata beliau. Jadi beliau mengatakan, saya cinta habaib dan keluarga Wali Songo. Saya bukan lagi ketua paguyuban keluarga Wali Songo, saya tidak punya kelompok di belakang saya dan tidak ada siapa-siapa, saya di tengah-tengah saja. Saya hanya mau menjelaskan sejarah dan kronologi konflik ini supaya rakyat Indonesia tahu dan bisa menilai, kemudian membantu mencari solusi untuk perdamaian kedua belah pihak. Ini tulisan beliau pada hari apa itu? Di Facebooknya ya, di Facebook beliau ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, di sini persiapan. Banyak sekali orang menanyakan pendapat saya tentang nasab Ba'alawi yang sedang diperdebatkan ini. Bahkan banyak tokoh meminta saya untuk mendinginkan dua kelompok yang sedang berdebat tentang nasab keluarga Ba'alawi ini, karena mereka menganggap ini adalah buntut dari perdebatan saya dengan Robito Alawiyah 18 tahun yang lalu. Maka dengan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala, saya pun akan menjelaskan sesuai apa yang saya pahami, bukan sekedar masalah seputar nasab saja, tapi ada hal lain yang menurut saya membuat perdebatan itu menjadi tidak sehat, khususnya di belakang kalangan awam. Sebelum memulai pembahasan, ada 5 hal yang harus difahami terlebih dahulu oleh saudara-saudara sekalian. Pertama, saya memang pernah berkonflik dengan Robito Alawiyah. Pasalnya Robito Alawiyah tidak terima saya membuat perhimpunan keluarga Wali Songo, karena Robito Alawiyah menganggap Wali Songo bagian dari Ba'alawi, sehingga dengan membuat perhimpunan keluarga Wali Songo, saya pun dianggap mengaku Habib. Padahal saya membuat perhimpunan itu untuk silaturahim. Lebih jelas tentang ini mungkin bisa saya jelaskan pada kesempatan lain dan bab khusus. Yang pasti, saya merasa masalah antara saya dan Robito Alawiyah sudah selesai. Saya sudah berhubungan baik dengan ketua Robito Alawiyah yang sekarang, Habib Taufik Assegaf, sebagaimana yang saya tulis di status FB sebelum ini. Bahkan sekarang saya bukan lagi pengurus perhimpunan Wali Songo, dan saya berusaha netral dan objektif di dalam mensikapi persetujuan kali ini. Nah, ketika dulu saya berkonflik dengan Robito Alawiyah itu, sedikit pun saya tidak membenci habaib. Saat itu saya hanya jengkel saja karena menurut saya mereka telah berlaku tidak adil kepada keluarga Wali Songo. Saya sudah turuti kemauan mereka untuk diskusi dan kami pun menyepakati sesuatu, bahkan bukan hanya sekali, namun kesepakatan itu tidak dipublikasikan oleh Robito Alawiyah. Sehingga masih banyak Ba'alawi yang tidak tahu hasil diskusi itu, kemudian memusuhi saya. Saya mohon Ba'alawi yang tidak tahu sejarah ini jangan berkomentar, apalagi menuduh saya berbohong. Saya tidak mau berkonflik lagi dan supaya Ba'alawi keseluruhannya tidak kena getahnya. Saya masih menyimpan rekaman suara berisi kesepakatan saya dengan tokoh terkenal dari pihak Robito Alawiyah. Sekali lagi, saya tidak membenci Robito Alawiyah dan anggotanya, habaib. Saat itu saya hanya jengkel, bahkan sangat jengkel sekali. Apalagi saat itu saya baru berusia 32 tahun, darah muda. Namun apakah jengkel itu berarti benci? Tentu tidak. Saya juga sering jengkel pada anak-anak saya ketika mereka nakal. Bahkan sekarang terkadang saya memarahi mereka. Apakah ketika saya jengkel itu berarti saya membenci anak-anak saya? Demi Allah, ketika saya jengkel pada beberapa Ba'alawi yang memusuhi saya ketika itu, saat itu saya justru lebih sering mendoakan kebaikan untuk mereka daripada untuk saudara-saudara kandung saya. Batin saya tertekan karena saya
jadi terpisah dengan teman-teman Ba'alawi yang dulu akrab dengan saya. Saya sampai jatuh sakit sebulan lebih dan sampai tidak bisa jalan. Saya sering menangis ketika berharap kepada mereka mau baik-baikan dengan saya, karena diantara tujuan saya membuka nasab keluarga Wali Songo itu untuk silaturahmi dengan mereka. Saya sampai berkata, kenapa kalian begitu berat menerima kami sebagai keluarga, padahal kami adalah keluarga-keluarga terhormat yang telah mempribumi. Sekali lagi, dan tidak akan saya ulang lagi sampai sekarang, saya tidak membenci habaib, saya tidak membenci Ba'alawi, apalagi yang ulama. Saya menyayangi mereka lebih dari sekedar saudara-saudara, karena saya juga melihat mereka sebagai saudara sesama anak rohani baginda Nabi Muhammad SAW. Saya ingin beliau tersenyum melihat kami hidup rukun, apalagi saling bahu-membahu berdakwah, mendakwahkan ajaran kasih sayang beliau Rasulullah Muhammad SAW. Kedua, istri pertama saya adalah dari keluarga bin Yahya Ba'alawi. Ayah mertua saya bernama Habib Saleh bin Hasan bin Abdurrahman bin Yahya. Saya melihat sendiri nama beliau tercatat di buku induk Ba'alawi ketika saya bersilaturahim ke kantor Naqabatul Ashraf Jakarta bersama kakak ipar saya. Beliau tinggal di Majalengka. Habib Lutfi bin Yahya memanggil beliau Ammi, paman, walaupun beliau lebih muda, karena urutan nasab beliau lebih tinggi dari nasab Habib Lutfi. Bahkan Habib Lutfi sering singgah ke rumah beliau ketika sedang ada acara di Majalengka. Ketika ayah mertua saya didatangi oleh beberapa orang pengurus Rabithah Alawiyah dan mereka menyalahkan beliau karena menerima saya jadi menantu, beliau hanya berkata singkat, "Kalau kalian keberatan, hapus saja namaku dari buku Rabithah Alawiyah." Beliau adalah keturunan Habib Awad bin Yahya yang menikah dan putra di Pati Semarang. Habib Awad datang ke Jawa sebagai intelektual dan dekat dengan pribumi. Beliau dari kalangan elit Hadramut yang datang ke Jawa, kemudian menikah dengan bangsawan pribumi dan berbudaya pribumi. Banyak di antara keturunan beliau yang memilih gelar Raden daripada gelar Habib. Di antara mereka adalah pelukis legendaris Raden Saleh Bustaman. Bustaman adalah nama kakek beliau dari pihak ibu. Dengan bangganya beliau sematkan nama itu di belakang nama beliau, karena beliau sangat mencintai dan menghormati keluarga ibu yang masih keturunan Wali Songo dan telah mempribumi. Ketika sekarang keluarga Wali Songo ribut dengan kelompok Rabithah Alawiyah dan saya mengajak mereka untuk berdamai, saya pun sering diledekin dengan sindiran bahwa saya membela kelompok Habib karena mertua saya Habib. Saya mengajak damai bukan karena mau melindungi keluarga istri saya. Saya bukan seorang pengecut yang tidak berani berkata tegas hanya karena mau melindungi keluarga. Saya adalah pengikut yang berkata, seandainya anakku Fatimah mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dan kalaupun hubungan keluarga itu ada gunanya, saya hanya akan memanfaatkan untuk memaafkan orang. Saya sering bilang pada anak-anak saya ketika mereka mendengar ada anggota Rabithah Alawiyah mencaci saya, "Nak, Buya sudah memaafkan mereka. Lagi pula mereka adalah keluarga ibumu. Berarti mereka masih keluargamu juga. Jadi kalau kalian jangan membenci mereka." Bahkan kalau ada Habib datang ke rumah saya pun selalu memberi hadiah. Terkadang saya meminjam uang ke istri saya, dan ketika dia bertanya buat apa, maka saya pun berkata mau ngasih keluarga Umi. Dia pun tersenyum dan mengerti kalau di luar ada tamu Habib. Ketiga, sejak awal saya hanya memperjuangkan nasib Wali Songo ke bawah. Penelitian saya yang memakan banyak waktu dan tenaga hanya untuk memastikan keabsahan nasab keluarga Wali Songo hingga Wali Songo atau Syekh Jumadil Kubro saja. Karena nasab dari Wali Songo ke atas sudah ada dalam catatan buku nasab Rabithah Alawiyah. Saya keliling Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Saudi untuk mencari data ketuaan Syekh Jumadil Kubro. 6 tahun saya fokus pada perjuangan ini dan meninggalkan kegiatan lain, sehingga saya pun jatuh miskin karena tidak sempat mencari nafkah. Padahal sebelum itu 2005-2006 saya adalah penceramah terkenal di Cirebon dan hidup berkecukupan.
Saya bersyukur karena istri saya bersabar dengan keadaan ekonomi seperti itu. Ditambah lagi dia juga mendapat cacian dari keluarga jauhnya. Istri saya disebut Syarifah bodoh karena mau menikah dengan saya. Bahkan ada yang mengira bahwa istri saya itu mau menikah dengan saya karena saya kaya raya. Padahal sejak dulu sampai sekarang saya hanya kaya hati saja. Nah, ketika beberapa tahun terakhir ini ditemukan data nasab Wali Songo versi lain selain Azmat Khan Balawi, keluarga Wali Songo mulai terpecah. Ada yang bertahan dengan Azmat Khan, ada yang memilih versi lain. Sejak awal mencuatnya versi selain Azmat Khan itu, saya hampir tidak pernah mengajukan pendapat kecuali hanya menyarankan agar diteliti dengan ketat. Sejak itu, dari kalangan keluarga Wali Songo sendiri mulai ada keributan di medsos. Saya pun menginstruksikan agar anggota resmi lembaga saya yang masih menggunakan versi Azmat Khan supaya tidak terlibat dalam perdebatan di medsos. Mereka pun mendengar instruksi saya, namun rupanya yang di medsos itu lebih banyak yang bukan anggota lembaga saya. Sehingga keluarga Wali Songo banyak yang ribut di medsos mendebatkan versi Azmat Khan dan selain Azmat Khan. Bahkan sampai keluar ucapan kotor. Saya sampai curiga ada pihak sengaja mengadu domba keluarga Wali Songo. Hal ini membuat saya semakin menutup rapat publikasi lembaga saya yang memang telah saya vakumkan sejak tahun 2011. Awalnya saya vakumkan karena banyak masalah. Saya tidak bisa mengendalikan sebagian anggota yang suka melanggar visi misi lembaga. Misalnya ada yang mengaku ahli kasaf, ada yang ingin dipanggil Habib, bahkan ada yang mau memanfaatkan lembaga untuk politik dan lain-lain. Sejak vakum itulah kemudian muncul perhimpunan-perhimpunan baru dan saya tidak terlibat dengan yang baru-baru itu. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, saya hanya fokus pada penelitian keturunan Wali Songo. Saya tidak pernah meneliti nasab Wali Songo ke atas karena sudah jelas tercatat di Rabithah Alawiyah. Saya merasa cukup percaya pada Rabithah Alawiyah. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa nasab Wali Songo ada versi dan belum bisa disahkan, maka saya sama sekali tidak berkeberatan. Karena selama ini saya memang bergantung pada Rabithah Alawiyah. Hanya saja yang harus difahami oleh masyarakat Indonesia adalah bahwa nasab keturunan Wali Songo yang sudah terdata itu status kapsahnya lebih kuat daripada nasab Wali Songo ke atas. Dan kata lain, saya tidak terlalu keberatan kalau Wali Songo ke atas dibilang meragukan. Namun kalau Wali Songo dibilang tidak punya keturunan yang bisa disahkan nasabnya dari laki-laki, maka hadapi saya dengan bertaruh. Saya sudah kapok kalau hanya berdebat tanpa ada yang dipertaruhkan. Atau setidaknya buat debat terbuka agar disaksikan oleh banyak orang. Keempat, akhir-akhir ini ramai juga orang membicarakan soal DNA. Saya sendiri baru paham kronologi DNA ini. Katanya berawal dari penelitian genetika dari berbagai ras dan bangsa sedunia. Kemudian dari sekitar 2000 ashraf di negara-negara Arab yang telah tes DNA ditemukan kesamaan kode yang kemudian disepakati sebagai kode Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali. Bahkan ada kode yang hanya dimiliki Hasaniyin dan ada kode yang hanya dimiliki oleh Husainiyin. Sejak awal saya tidak paham bagaimana proses DNA itu, sehingga saya tidak mendukung tes DNA sebagai bukti validitas nasab. Saya pun dianggap kolot serta tidak mau mengikuti perkembangan sains dan teknologi, sehingga akhirnya saya melakukan tes DNA. Tapi dengan catatan hasil tes DNA saya harus dibaca dan disimpulkan oleh para pakar-pakar DNA terkenal. Tidak cukup oleh pemula di bidang DNA. Kini hasil tes DNA saya sedang dibuat laporannya untuk diajukan pada para pakar DNA. Nanti mereka juga bisa mengecek langsung data DNA saya di laboratorium perusahaan Family Tree, sebuah rumah sakit di Texas, Amerika yang katanya paling terpercaya dalam hal DNA. Adapun hasil tes DNA saya, nanti saya tidak menyarankan siapapun untuk tes DNA kalau hanya untuk memastikan nasab Bani Hashim. Kalau mereka keturunan orang mulia, cukup teladani ketakwaan dan akhlak leluhur. Jangan bikin malu leluhur. Jangan jual nama leluhur. Sportiflah di dalam berusaha. Saya pernah katakan pada anak saya, sukses adalah berhasil diterima orang karena prestasinya, bukan diterima orang karena nasabnya.
Kalau kamu membawa nasab agar dihargai orang itu seolah-olah kamu berkata, maaf Buya, saya takut tidak laku kalau tidak mengaku ketuaan Wali Songo. Maaf nak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangankan mengaku keturunan Wali Songo agar dihormati orang. Andai sekali saja kamu menjual namaku agar dihargai oleh santri-santriku, maka bagiku kau hanyalah seorang pelacur nasab. Bagus sekali memang ya, apa teladan yang dididikkan kepada putranya beliau ini. Kelima, adapun status nasab Wali Songo tidak akan merubah pendirian saya dan keluarga lain yang sefaham dengan saya, bahwa kami hanya berhimpun untuk suatu kewajiban agama, yaitu silaturahim, bukan untuk menunjukkan nasab ke publik. Kalaupun Wali Songo dianggap ahlul bait, kami tidak akan pernah merubah tradisi leluhur, apalagi merubah gaya. Kami tetap Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Gus Fulan, Lora Fulan, Raden Fulan, Tubagus Fulan, Mas Fulan, Kang Fulan, Pak Fulan, Cak Fulan, Nyai Fulan, Ning Fulan, Bu Fulan, Mbak Fulan, Yuk Fulan, dan sebagainya. Kami tidak akan merubah menjadi Sayyid Fulan, Syarif Fulan, apalagi Habib Fulan. Anak-anak kami termasuk yang perempuan tetap akan menikah dengan pribumi, dan kami tetap berpandangan bahwa siapapun yang menjual nasabnya adalah pecundang. Kalau tidak alim, duduk di bawah belajar atau berkhidmah. Anak kandung saya pun akan saya suruh tinggal di luar pesantren kalau tidak alim. Jangan pimpin majelis apalagi pesantren. Dan catat, yang tidak mempertahankan ajaran tradisi seperti ini berarti bukan kelompok Ali Badri. Wow, menarik. Dan kalau misalnya semua orang di muka bumi ini sepakat bahwa Wali Songo bukan ahlul bait, sedikit pun kami tidak merasa rugi. Karena itu sebab kami tidak pernah menjadikan nasab sebagai modal agar dihormati dan diikuti orang lain. Kami tidak pernah menjual nasab. Saya sadar bahwa semua yang di kampung saya menghormati saya karena saya adalah anak ayah saya. Kalau bukan karena saya anak kiai misalnya, niscaya mereka tidak akan memanggil saya Gus atau Kiai. Mereka tidak akan mengundang saya untuk berceramah, memimpin doa dan sebagainya. Karena dalam tradisi masyarakat pesantren Jawa Madura itu, yang dikiaikan hanyalah anak kiai saja. Kalau bukan anak kiai walaupun alim hanya akan dipanggil ustaz. Itu sebabnya saya sejak muda keluar dari baru pulang kampung ya, setelah umur 38 tahun. Selain itu mencari ilmu dan pengalaman, saya juga mau membuktikan bahwa saya bisa jadi orang di tempat-tempat yang tidak mengenal ayah saya. Bahkan saya bisa diterima orang bukan karena saya anak siapapun atau keturunan siapa. Saya sering diundang ke berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia. Itu bukan karena saya anak siapa atau keturunan siapa. Orang-orang mengundang saya tidak kenal ayah saya, singkatnya ya membawa nama ayah sendiri. Saya merasa cemen apalagi membawa nama besar Wali Songo, apalagi mengaku ketuaan Nabi. Setelah saudara-saudara sekalian memahami saya dari ilmu 5 hal di atas, sekarang saya mau melanjutkan dengan mengomentari soal konflik habaib dengan keluarga Wali Songo yang sedang ramai ini. Nah ini teman-teman ya, panjang memang, ini memang tebal bukunya. Nah teman-teman tetap saya sampaikan, yang mau minat buku ini silakan nanti hubungi langsung kepada penerbitnya, dan nomornya sudah saya pernah lampirkan saya pernah tulis di thumbnailnya. Nah jadi dari 5 hal ini ya, yang bisa saya tangkap adalah memang beliau tidak mengedepankan nama atas nama keluarga Wali Songo, tidak pernah menjual nasabnya, dan bahkan mendidik anaknya agar tidak menjual nasab. Jadilah orang yang alim, bahkan melarang anaknya tinggal dalam pesantren kalau dia nggak alim. Ya, teman-teman sekalian, insyaallah lain waktu ada kesempatan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.